Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman pagi ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, berjumpa kembali dalam pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul bagian ke-1, yaitu kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran dan hikmah yang membuat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam, anak Ishak bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi yang sangat kaya sekali, mempunyai ternak yang bermacam-macam seperti sapi, kambing, kuda, keledai, unta, dan lain sebagainya. Beliau seorang yang baik hati, suka mengeluarkan harta bendanya untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, memuliakan tamu, dan sebagainya. Kekayaan itu tidak melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang melimpah itu tidak menyebabkan ia menjadi sombong dan lupa kepada orang-orang miskin. Walaupun ia seorang yang kaya, namun kehidupannya tidak berlebih-lebihan, bahkan semakin kaya, semakin bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekayaan yang banyak dan keturunan yang banyak pula, dia tidak semakin kendor semangat untuk beribadah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang beriman dan taat beribadah, syaitan selalu menggoda kepadanya. Cobaan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Pertama, harta bendanya yang habis, sehingga Ayub yang tadinya kaya raya, lama-kelamaan menjadi miskin. Hal ini tidak menggoncangkan keimanannya, karena beliau senantiasa ingat bahwa semua manusia lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Kemudian Allah memberikan rezeki, dan Allah lah yang memberikan kekayaan. Dan kepada Allah harta benda itu kembali, yakni Allah lah yang mengambil kembali harta itu. Dari ujian ini, luluslah Ayub. Beliau tidak bergeser sedikit pun imannya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengujinya lagi. Anak-anaknya yang banyak itu semuanya meninggal dunia. Dari saat ke saat cobaan dan ujian itu terus berjalan. Cobaan ini tidak mempengaruhi Nabi Ayub. Beliau ingat bahwa manusia semula dari Allah, kemudian kembali kepadanya, termasuk dirinya akan kembali pula kepadanya. Cobaan itu diterima oleh Nabi Ayub dengan sabar. Kemudian syaitan berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk mengoncangkan keimanan Nabi Ayub. Teman-teman, kemudian Allah menguji Nabi Ayub dengan Allah mengujinya, memberikan penyakit yang dahsyat, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga rupanya Ayub pun berubah dan kelihatan sangat tua sekali. Tetapi ia pun tetap tenang dan sabar, tidak pernah mengeluh karena sakitnya itu, dan segala ibadah yang dikerjakannya sebagaimana waktu sebelum sakit ia kerjakan dengan bertambah khusyuk. Syaitan pun putus asa karena dengan cara apapun tidak berhasil menggoda Ayub. Walau bagaimanapun sakit yang dideritanya, imannya tidak bergeser sedikit pun. Maka syaitan mencari jalan lain dengan memperdaya istrinya supaya berkurang menjaga suaminya. Pada suatu hari, istri Ayub enggan melayani suaminya. Ayub menjadi marah kepada istrinya dengan berujar, "Jika aku sembuh, pasti kupukul 100 kali." Dan Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tertera dalam Al-Quran.
Ingatlah ketika Ayub menyeru kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, aku dapat penyakit dan cobaan yang disebabkan oleh syaitan." Quran Surat Shad ayat 41. Doa Nabi Ayub dikabulkan Tuhan, dan Ayub pun sembuh dari penyakitnya, dan harta kekayaannya pun kembali seperti sedia kala. Juga keluarganya diberikan keturunan yang lebih banyak dan sehat-sehat seperti sedia kala. Tuhan memperlihatkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam yang tidak sedikit pun bergeser walaupun musibah dan cobaan bertubi-tubi, sehingga syaitan menjadi kalah dan tidak berdaya. Sewaktu Nabi Ayub berdoa minta sembuh, Tuhan berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Hentakanlah atau injaklah dengan keras kakimu ke atas bumi, niscaya terbit di sana mata air yang sejuk, maka mandi dan minumlah, lalu sembuhlah penyakitnya." Quran Surat Shad ayat 42. Setelah Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, kemudian Nabi Ayub ingin melaksanakan janjinya untuk memukul istrinya 100 kali. Maka hal itu dibolehkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, "Ambillah sekerat kayu dengan tanganmu, lalu pukullah istrimu dengan itu. Maka tiadalah kamu melanggar sumpah, sesungguhnya kami mendapat Ayub itu orang yang sabar. Dia sebaik-baiknya hamba dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat As-Sad ayat 44. Demikian Nabi Ayub tidak jadi memukul istrinya 100 kali pukul, tetapi lidi yang 100 itu dijadikan satu ikatan dan dipukulkan sekali saja untuk melaksanakan janjinya itu sewaktu beliau masih sakit. Istri Ayub adalah wanita yang solehah. Ia berbuat sesuatu bukanlah karena tabiatnya yang jelek, namun karena digoda oleh syaitan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Tidak lama kemudian, Nabi Ayub mempunyai anak yang banyak, di antaranya anak laki-laki bernama Bashir dan digelari Zulkifli, yang akhirnya menjadi seorang nabi pula. Sebagai anak muslim, kamu harus belajar dan berusaha meneladani perilaku Nabi Ayub alaihissalam. Di antara perilaku sabar yang patut teladani, 1. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. 3. Sabar dalam menerima musibah yang menimpa. 4. Sabar dalam menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.